Saya itu kurang sehat, tapi Abi paksakan mengajar karena ini adalah pelajarannya Mama. Hari Rabu yang hadir itu isinya para ustadz. Sebentar lagi Abi Ana mau berangkat lagi ke Kalimantan. Kalau Mama nggak ridho sama Ana, apa gunanya ini semuanya? Ana nggak mampu mah. Diam, saya punya ibu. Diam lalu menangis. Lalu nangis. Kemudian dia berkata, kalau Mama ridho, kalau Mama nggak ridho gimana sekarang? Saya menangis. Kalau Mama nggak ridho lebih baik saya mati, Mama. Saya punya ibu berkata, mana ada ibu tidak ridho kepada anaknya. Mama ridho kepada kalian semuanya. Babi ridho kepada kalian semuanya. Ternyata itu adalah terakhir yang kami dengar dengan suara yang tegar. Doakan kami anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kami atas nama abna almarhumah Lubaba Kharijah, Habib Zain, Habib Ali, Habib Hussein, Syarifah Ruqayyah serta keluarga besar Pondok Pesantren Darul Dakwah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangannya. Kedatangan antum mengobati duka kami yang kami rasakan. Datangan antum insyaAllah menjadi doa buat almarhumah sehingga diampuni dosa-dosanya. Dan insyaAllah dihapuskan dosa-dosanya, dibanyakkan pahala-pahalanya sehingga insyaAllah nanti dikumpulkan bersama Abuya di dalam makamnya itu Radhah Miradil Jannah. Alhamdulillah, kami kadang-kadang merasa tidak rela tapi harus rela. Tapi ketidakrelaan kami bukan karena kami kehilangan seorang ibu. Memang kehilangan seorang ibu itu segala-galanya. Sungguh tidak pernah kami anak-anak Abuya, anak-anak almarhumah ditimpa dengan musibah seperti pada saat ini. Terlalu berat pada kami. Bahkan kami pernah menawarkan, jangan Mama yang dicabut nyawanya, biarkan saya yang cabut nyawanya. Tapi yang berat saya rasakan itu bukan itu. Dan itu semuanya karena memang didikan saya punya abang, saya punya ibu ini. Yang saya sedihkan itu adalah panutan. Saya paling senang, paling gembira, paling bahagia kalau sudah saya diundang terutama oleh para syaraif, para habaib. Terutama bikin daurah nisaiyah. Paling senang, gembira, bahagia. Dan saya selalu dalam kesempatan ini ingin menunjukkan kepada mereka. Jangan kamu katakan bahwasanya Sayyidah Khadijah itu ada pada zaman dahulu. Sehingga hadis Nabi yang mengatakan setiap waktu, setiap zaman masih ada orang baik, itu masih ada. Yang seperti mereka Sayyidina Abdullah bin Abbad, yang seperti mereka Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang seperti mereka Sayyidina Umar bin Khattab masih ada sampai sekarang ini. Sehingga saya ingin di dalam daurah-daurah itu loh, masih ada. Saya punya ibu. Wanita yang hampir katakan saya tidak pernah kagum dengan wanita yang lainnya melebihi daripada ibu saya. Bagaimana tiga? Beliaulah yang mengajarkan kami sholat jamaah itu seperti sholat wajib. Dari umur 6 tahun, alhamdulillah kami mengingat Abu Yahya Habib Zain dan juga semua saudara kami tidak pernah mengingat kami sholat sendirian. Beliau yang mendidiknya. Beliau mendidiknya. Anak-anaknya semuanya supaya jangan pernah mengucapkan kata-kata yang kotor. Apalagi dengan kata-kata hewan, jangan. Alhamdulillah sampai sekarang saya berani bersumpah saya tidak pernah mengatakannya. Beliau yang mengajarkan. Alhamdulillah saya berumur 9 tahun mulai istiqomah bangun malam. Karena beliau yang mengajarkan. Setiap saya bangun malam jam 3 selalu beliau sudah bangun. Jam 2 malam beliau bangun dari semenjak beliau dididik langsung oleh ayahnya Habib Muhammad Al-Hinduan sampai kawin dengan ayah saya. Bahkan ada suatu cerita yang diceritakan oleh ayah saya sendiri. Agak lucu, tapi sekarang sedih kita mendengarnya. Karena keduanya sudah tidak ada. Saya punya abah berkata begini. Dulu, waktu Abi malam pertama, Masya Allah, mamanya masih sholat. Habis acara foto-fotoan malam, sudah waktunya sholat malam. Sholat lagi. Sudah ditunggu saya punya abah. Kapan salamnya setelah salam?
didekati, sholat lagi, sholat lagi. Sehingga saya punya siasat biar berhenti sholatnya. Saya bawa nama saya punya kakek Habib Ahmad Syekh Ahmad Bakhabazi, guru saya punya abah. Beliau katanya jadi Ahmad Bakhabazi, kalau malam pertama itu nggak boleh banyak sholat, tapi harus turut sama suaminya, baru mau nggak lanjutkan sholatnya. Beliau kami saksikan bersama-sama 3 hari hatam Quran. 3 hari hatam Quran sampai kami berkata begini kepada ibu kami, "Mah, hatam kali ini buat anak ya." Akhizan bilang, "Yang besok buat aku ya." Sampai sebegitunya karena kami tidak bisa meniru beliau. Dari jam 2 malam sampai jam 8. Tapi lebih daripada itu ya demi Allah saya bersumpah di tempat ini. Ya Allah, semoga Engkau mendengarkan kesaksian kami sebagai putra-putranya dan putrinya. 27 tahun. Ibu saya yang selalu saya sampaikan di dalam daurah-daurah itu. Di dalam seminar-seminar itu. Yang kadang-kadang mereka itu menolak. Mana mungkin di zaman sekarang ini ada seperti Sayyidah Khadijah. Iya, saya mau jadi seperti Sayyidah Khadijah kalau suaminya seperti Nabi Muhammad. Saya punya ibu. 27 tahun menemani ayah saya. Demi Allah, sekalipun bertengkar tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, saya tidak pernah mendengar, melihat, menyaksikan saya punya ibu ini marah kepada suaminya. Sekalipun gak pernah. Meminta sekalipun gak pernah. Membantah sekalipun gak pernah. Saya masih teringat. Saya pernah mengejar ibu saya. Karena beliau itu berlari dari mulai mengajar sambil bawa kitabnya. Beliau lari cepat-cepat. Kemudian saya susul. "Mah, kenapa, Mah?" Ternyata apa? Belum menyiapkan makanan abinya. Masya Allah. Saya pikir ada apa? Ada yang meninggal dan sebagainya. Saya selalu katakan, ya Allah, kalian wahai syaraif, kenapa nggak bisa seperti saya punya ibu? Ada ibu saya. Selalu saya sampaikan, masih ada ibu saya. Saya baru tahu sekarang. Kenapa ibu saya menahan rintihan, sakit. Sampai beliau itu tidak pernah mengadu. Padahal beliau itu kena penyakit Parkinson. Yang dikatakan sakitnya luar biasa secara fisik maupun psikis. Tapi beliau demi Allah kami tidak pernah mendengar dia mengatakan, aduh gak pernah. Aduh saya sakit sini gak pernah. Sampai terakhir kali. Jazakallah khair, saya punya kakak Habib. Dan saya bersaksi beliau adalah di antara anak-anaknya paling bakti kepada ibunya beliau. Demi Allah saya iri kepada beliau. Beliau nyenangkan ibu saya. Beliau sampai sekarang demi Allah gak pernah punya mobil. Tapi uangnya semuanya dibuat untuk umi saya. Saya tahu beliau selalu ingin menyenangkan ibu saya. Terakhir beliau berkata begini sama ibu saya, "Ma, nanti ayo jalan-jalan ke TP, ke Pakuwon." Beliau senang kau diajak jalan ke TP karena bisa membawa saya punya amati, kholati. Untuk apa dibeli-belikan saya punya ibu. Kalau mereka itu pulang gembira, bahagia, senang saya punya ibu saya itu semangatnya, bahagianya. Kalau bisa menyenangkan muridnya itu tambah ketika menikah, luar biasa. Saya masih ingat sedan pertama yang kami beli adalah Honda City. Ketika saya punya ibu beli Honda City, demi Allah yang beliau katakan pada saya, sekarang mama sudah tidak perlu minjam lagi mobil. Untuk kalau ada yang mau menikah, tinggal pinjam mobil ini. Selalu pikirannya orang lain. Bahkan hari ini saya baca wasiat. Memang beliaulah yang berjuang. Bahkan ada seseorang yang berpihak Habib Bakar Adani. Dan beliau katakan pondok Dalwa ini sirnya, kuncinya ada di Hubabah Khadijah binti Nabi Muhammad II. Saya tahu sendiri, beliau berjuang dengan hartanya. Sampai yang namanya utangnya pondok kepada beliau ini, miliaran rupiah, nggak terhitung sudah. Saya punya ibu dapat warisan tahun 84. Ketika rumah ayah beliau itu dijual, dapat sebesar 8 juta, semuanya diberikan kepada ibu saya, kepada ayah saya. Untuk pembangunan Dalwa. Dan saya masih ingat itu yang namanya emasnya itu, mohon maaf, oleh saya punya abah dijual untuk pondok ini. Tapi kemudian ketika pergi ke Sumeneb dia bingung karena saya punya ibu, baktinya kepada ibunya luar biasa. Takut kalau sampai nanti ketahuan sama ibu, saya punya abah bilang ibu kepada ibunya. Kalau ketahuan ibu nanti kalau seumpama emasnya itu yang saya berikan lamaran, saya berikan pada kamu itu nggak ada, gimana? Oh gampang, saya akan cari gantinya.
Ternyata subhanallah waktu mau berangkat ke sunat sudah pakai, tapi pakai imitasi supaya ayah saya tidak dimarahi oleh ibunya. Itulah beliau, perjuangan beliau. Sekarang contoh yang sering saya bawa dalam dakwah. Sekarang masih ada jasadnya. Tapi sebentar lagi sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal cerita. Apakah kita itu akan berpangku tangan? Umat nantinya tidak akan ada yang semacam ini lagi. Bukankah tuntutan Nabi untuk kita mempunyai Khadijah yang banyak seperti beliau? Sampai punya anak-anak seperti Abu Habib Zaid yang punya tawakal lebih daripada tawakalnya saya punya abah. Semangatnya di dalam berjuang dan berdakwah, di dalam membantu orang lain. Habib Ali di dalam istiqomahnya mengajar. Itu pula saudara-saudara saya semua yang luar biasa semuanya. Itu karena dua-duanya mengajarkan kepada kami, hidup bukan untuk di dunia, hidup semuanya untuk akhirat. Gak ada tujuan untuk kami, gak ada tujuan untuk ayahmu, untuk ibumu, kecuali menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Seperti kata beliau, abah saya nggak punya rumah. 3 hari sebelum meninggal, saya punya abah berkata, Segaf, anak aku sekalian, ini pondok bukan semua dibeli dengan hartanya orang lain. Donatur pondok, ada hartanya Abi. Abi mudirul ma'had, ada satu orang memberikan hadiah, itu pribadi untuk Abi. Abi ketika berkhutbah, ada memberikan hadiah, itu pribadi untuk Abi. Tapi campur dengan pondok ini, dengarkan ya ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini, di luar pondok ini, semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasul. Kalau antum tanya kepada saya, dia punya tanah, saya nggak punya tanah. Habib saya punya tanah, nggak punya tanah. Yang kaya istri saya, yang kaya istri beliau, yang kaya punya rumah, bangun rumah besar. Sekarang ini saya punya istri, bukan saya yang bangun, saya punya istri. Tapi jika saya punya abaikan begini, hidup semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Doakan kami, semoga kami bisa menyenangkan wasiat beliau terakhir yang dibaca oleh kakanda Habib Zain tadi. Di dalam kertas ditulis dengan tangan beliau setelah kena penyakit Parkinson sehingga kurang jelas tulisannya, padahal tulisannya sangat bagus. Beliau katakan, kalian semuanya rukun ya, kompak ya, jaga jariahnya abah, jaga jariahnya abinya. Abi pengen kalian semuanya berbakti kepada Abi sama Mama. Perhatikan, kalau kalian ingin menyenangkan Abi sama Mama, perhatikan pondok. Hidup untuk dakwah. Ya Allah, doakan kami, putra-putranya bisa berjuang untuk dakwah. Nyawa kami untuk dakwah, semuanya untuk dakwah. Dan kami, ada satu hal yang satu luar biasa daripada seorang wanita yang luar biasa. Kami merasa bingung untuk menyampaikan kabar wafatnya saya punya ibu ketika ayah saya wafat tahun 99. Karena ibu saya sebelum berangkat ke Surabaya, beliau bercerita kepada anak-anaknya, Mama mau Surabaya, Mama mau ke Surabaya, sekarang ada alat baru. Alat baru itu kompor yang bisa dibawa kemana-mana. Abinya kan seneng kalau pergi itu pakai bawa termos yang masih panas, air tehnya sama kopinya. Mama mau beli alat itu, mau tujuin sama Abi biar Abi seneng kemana-mana, bisa air tehnya itu panas. Tiba-tiba saya punya abah meninggal dunia. Saya punya ibu sudah membeli kompor itu. Siapa yang akan memberitahukan? Nggak ada yang berani antara kami. Sehingga kami nggak bisa membayangkan, mungkin saya punya ibu pingsan. Tapi subhanallah akhirnya kami memilih saya punya paman Khalid Idrus untuk menyampaikannya. Subhanallah. Dari mulai disampaikan sesuatu yang kami kira tidak terjadi, demi Allah tidak terjadi. Satu tetes air mata pun demi Allah tidak muncul sama sekali. Sampai beliau melihat jasa saya nggak pernah menetes satu tetesan pun. Sampai menginap tidak tetes satu tetesan pun. Sampai dimandikan tidak tetes tetesan pun. Sampai kami dikumpulkan anak-anaknya. Ayo, Mama ingin kalian bersumpah semuanya di depan jasad ayahmu. Kalian semuanya harus rukun. Kalian harus semuanya kompak untuk membantu supaya cita-citanya Abi Dalwa ini menjadi sesuatu yang membahagiakan dan membanggakan Nabi Muhammad. Kalian harus teruskan. Kami bersumpah. Dan Habib Ali masih itu asal dari Madinah. Maka waktu itu kami juga telepon mendengar dan kami semua bersumpah di depannya. Baru setelah jenazah abah saya dikeluarkan dari kamarnya, baru ditutup pintunya. Dan satu hari satu malam kami tidak berjumpa dengan ibu saya. Dan kami dengarkan di pintu ternyata ibu saya menangis jadi-jadinya. Satu hari satu malam ditahan air matanya supaya
Semangat jihad di dalam anak-anaknya. Tidak pudar. Jangan kalian walaupun kalian masih muda, kalian diberi tanggung jawab yang besar. Kalian jangan pernah merasa lelah. Jangan merasa sia-sia. Jangan putus asa. Karena kalian itu adalah anaknya macan. Kalian juga adalah macan. Sehingga kami berkata pada saya punya kakak, kalau saya punya abah membangun pondok waktu itu 41. Kami tinggal di pondok ini. Pada saat itu kami sudah berumur 24 tahun. Ahizan 26 tahun. Sudah ada pondok ini, tinggal meneruskan. Lebih mudah, otak kami masih encer, jasad kami masih luar biasa. Alhamdulillah berkat doa-doa semua. Berkat doa ibu saya yang terus setiap hari. Dan sampai sekarang kami tahu, ternyata beliau itu menahan sekian lama untuk memberikan semangat kepada anaknya, terus memperhatikan dakwah di dakwah ini, ya Allah. Tapi beruntung saudara-saudara kami. Beruntung saudara kami. Mereka semua bisa selalu bersama saya punya ibu. Habib Ali mengimami salat maghrib setiap hari. Ahizan setiap hari bersama ibu saya. Jalan kemana-mana bersama ibu saya. Ahi Husain bersama ibu saya. Tirukayah Habib Abdul Jufri bersama ibu saya. Saya selalu keluar kemana-mana. 1 bulan yang lalu saya menangis. Saya peluk ibu saya. Setelah saya mengajar daras hari Rabu yang dikatakan darus hubabah. Di saat itulah saya bilang, Ma, saya ini kurang sehat. Saya itu kurang sehat, tapi Abi paksakan mengajar. Karena ini adalah pelajarannya Mama. Hari Rabu yang hadir itu isinya para ustadz. Sebentar lagi Abi mau berangkat lagi ke Kalimantan. Kalau Mama enggak ridho sama Ana, apa gunanya ini semuanya? Ana enggak mampu, Ma. Diam, saya punya ibu. Diam lalu menangis. Lalu nangis. Kemudian dia berkata, kalau Mama enggak ridho gimana sekarang? Saya menangis. Kalau Mama enggak ridho lebih baik saya mati, Mama. Saya punya ibu berkata, mana ada ibu tidak ridho kepada anaknya. Mama ridho kepada kalian semuanya. Babi ridho kepada kalian semuanya. Ternyata itu adalah terakhir yang kami dengar dengan suara yang tegar. Doakan kami anak-anaknya. Doakan. Dakwah ini milik kaum muslimin. Dakwah ini milik Allah dan Rasulnya. Kami adalah khaddamnya. Ini adalah dakwah pondoknya Habaib. Kami adalah khaddamnya. Biarkan kami doakan kami. Doakan Habib Zain. Yang kami selalu kata, kalau saya menjadi beliau demi Allah saya tidak mampu. Dan beliau selalu juga berkata, kalau saya menjadi segaf saya juga tidak mampu. Tapi apa yang ada di dalam diri saya, ada di dalam diri Habib Zain, ada di dalam Habib Ali, ada di dalam diri Habib Husain, ada di dalam diri Syarifah Ukhti, di diri Habib Abdullah. Semua itu karena didikan saya punya abah dan saya punya ibu. Saksikanlah, beliaulah as-salihah, beliaulah al-qaimah, beliaulah at-ta'i'ah, beliaulah as-sabirah. Gak pernah mengadu, gak pernah sambat, gak pernah berghibah. Masih ada semacam itu, ya Allah. Biarkan yang ada semuanya, ya Allah. Istrinya, anak-anaknya, perempuannya, semuanya semacam beliau. Sehingga Nabi Muhammad bangga dan bahagia. Umatnya seperti Sayyidatuna Khadijah. Ya Allah, banyakkanlah. Jangan setelah ini tidak ada lagi. Biarkan banyak lagi Khadijah selanjutnya. Ya walaupun setelah ini kami tidak bisa menunjukkan lagi bahwa saya masih ada yang seperti beliau. Masih ada ibu saya. Sekarang lagi saya tidak bisa lagi menyaksikan begitu. Tapi ya Allah, semoga ini menjadi sebuah kesaksian yang kau terima, ya Allah. Beliau adalah ibunda kami, yang kami sampai sekarang tidak pernah melihat wanita yang salihah sepertinya. Ya Allah, ampunkan dosa-dosanya. Ampunkan dosa-dosanya. Kami masih ingat, ya Allah, ketika Nabi Muhammad bersabda, setiap ibu meninggal dunia ada seruan di atas sana, didengar oleh semua makhluknya kecuali manusia, sebagai ujian kepada mereka semuanya. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekimu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya engkau telah aku mudahkan kau telah mendapatkan pahala yang banyak dariku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau menghapuskan dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau menapaki derajat tinggi di sisiku. Sungguh dia telah meninggal, ya Allah. Sungguh dia telah meninggal, ya Allah. Jadikanlah kesaksian kami hari ini dan kesaksian semuanya. Tolong saksikan kepada ibu saya. Apakah ibu saya orang baik? Apakah ibu saya seorang baik? Kerabat-kerabat ibu saya mau tanya, apakah beliau kerabat yang baik? Saya bersaksi, ya Allah, beliau adalah ibu yang baik.
ustazah yang baik, seorang saudari perempuan yang baik. Ya Allah, semoga beliau termasuk dikatakan Nabi Muhammad, wajabat lahal jannah, wajabat lahal jannah, la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa fir lana wa laha wa li jami'il muslimin. Dan kami atas nama keluarga besar daripada Hubabah Mukarramah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kedatangan antum semuanya menguatkan hati kami. Ini adalah musibah yang terbesar. Tapi demi Allah, kedatangan antum menguatkan hati kami sehingga kami bisa tertawa, bergembira, bahagia sekarang ini. Karena orang soleh datang semuanya ke tempat ini. Jazakallah khair. Kami tidak bisa balas kecuali mendoakan antum semuanya. Semoga antum semuanya kabul hajatnya, diampunkan dosa-dosanya, diberikan untuk istri-istri yang soleh sepertinya, anak-anak yang soleh dan keturunan soleh sepertinya. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Dan kami atas nama anak-anak daripada Al-Mukarramah, jika ada kesalahan, beliau seorang manusia biasa, pasti tidak luput daripada dosa. Saya mohon maaf kalau ada salah kepada Habib Sodik, Habib Hamzah, kepada kerabat semuanya, kepada ponakan-ponakannya, kepada semua murid-muridnya, kepada santri-santriwaninya, kepada para alumni Dalwah. Kalau seumpama ada salah kami mengemis, mohon maafkan ibu saya. Biarkan beliau itu bertemu dengan suaminya, beliau akan bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan ada tanggungan lagi. Kalau ada tanggung jawab yang harus kami lunasi, sampaikan kepada kami. Kami siap berapapun untuk melunasinya. Dan kami umumkan bahwasanya insya Allah malam ini tadi sudah kita baca tahlil, dan insya Allah 7 malam kita akan membacanya. Dan semoga doakan terus kami, semoga kami bisa melaksanakan semua wasiat-wasiatnya. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.